Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Delta Force. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tentang preliminary design kolom atau menentukan dimensi minimum dari sebuah kolom. Di sini saya sudah membuat file perhitungan untuk Microsoft Excel yang bisa nanti kita gunakan untuk perhitungan dimensi minimum dari kolom. Tapi sebelum itu, kita masuk pada penjelasan secara garis besar dan menentukan ketebalan minimum dari sebuah kolom. Untuk menentukan dimensi minimum kolom di sini berdasarkan SNI 2847 tahun 2019. Di sini pada slide pertama kita diperlihatkan ada sebuah gambar dena rencana kolom, yang mana pada dena rencana ini terdiri atas kolom sudut, kolom tepi, dan kolom interior, beserta dengan pembagian distribusi beban yang dibagi atas garis pink ini, ya, sehingga kolom menerima distribusi beban atau luas area masing-masing. Baik, kita masuk pada definisinya. Pada poin 1, pada konstruksi bangunan gedung, kolom berfungsi sebagai pendukung beban-beban dari balok dan plat untuk diteruskan ke tanah dasar melalui pondasi. Beban dari balok dan plat ini berupa aksial serta momentum akibat kontinuitas konstruksi. Oleh karena itu, dapat didefinisikan kolom adalah suatu struktur yang mendukung beban aksial dengan atau tanpa momentum. Pada poin 2, di sini kita melihat jenis kolom berdasarkan bentuk dan susunan tulangan. Ini dibedakan atas 3. Yang pertama ada kolom segi 4, baik berbentuk 4 persegi panjang maupun bujur sangkar dengan tulangan memanjang dan sengkang. Yang kedua itu ada kolom bulat dengan tulangan memanjang dan sengkang. Dan yang terakhir adalah kolom komposit, yaitu kolom yang terdiri atas beton dan profil baja struktur yang berada di dalam beton. Seperti contoh gambar atau seperti gambar di samping ini, yang dimana menjelaskan pada gambar A ini yaitu kolom segi 4, kolom bulat dan kolom komposit, yang dimana di tengahnya ada baja struktur. Untuk jenis kolom berdasarkan letak dan posisi beban aksial ini dibedakan atas 2. Yang pertama kolom dengan posisi beban sentris dan kolom dengan posisi beban eksentris. Pada gambar A ini menjelaskan kolom yang dimana ia menerima beban aksial yang bekerja searah sumbunya atau berada pada sumbu as kolom, yaitu disebut dengan kolom beban sentris. Sedangkan pada gambar B ini kolom menerima beban eksentris yang dimana aksial bekerja ada dengan jarak dari kolom terhadap pusat beban aksial bekerja, sehingga dari gambar B ini sehingga kolom menerima yang adanya momen lentur akibat ada eksentrisitas atau dengan jarak, dan juga kolom ini menerima aksial. Pada poin 4 yaitu jenis kolom berdasarkan panjang dibagi atas 2, yaitu ada kolom panjang atau sering disebut dengan kolom langsing atau kolom kurus, dan yang kedua ada kolom pendek sering boleh disebut sebagai kolom tidak langsing atau kolom gemuk. Untuk membedakan keduanya, di sini kita mengacu pada SNI tahun 2019 pasal 6.2.5, yang dimana apabila syarat A dan syarat B ini terpenuhi maka kolom kita kategori kolom pendek. Jika tidak, maka kategori kolom kita adalah kolom panjang. Untuk batasan dimensi dari sebuah kolom, di sini kita mengacu pada pasal 10 mengenai kolom, khususnya untuk batasan dimensi 10.3.1, yang dimana di sini dijelaskan batasan dimensi untuk ukuran minimum kolom eksplisit pada kolom tidak ditentukan, sehingga penggunaan kolom beton bertulang dengan penampang kecil untuk struktur dengan beban ringan diizinkan, seperti rumah tinggal dengan lantai rendah dan bangunan kantor sederhana. Jika penampung kecil dipakai, diperlukan ketelitian pekerjaan yang lebih baik dan tegangan susun meningkat secara signifikan. Jadi pada pasal ini dijelaskan kita bisa menggunakan kolom dengan dimensi ukuran kecil tetapi hanya pada beban ringan atau pada kantor bangunan sederhana.
tapi kita harus perlu perhatikan pada ketelitian pekerjaan. Untuk lanjutan penjelasan pasal 10.311 tidak ada atau tidak dicantumkan dalam SNI ini, langsung lanjut saya pada 10.312. Pada pasal 10.312 sini, untuk kolom dengan penampang yang lebih besar dari yang dibutuhkan oleh beban yang dipertimbangkan, diperboleh untuk mengelompokkan penampang bruto yang dipakai. Artinya jika kita mendesain kolom ternyata penampangnya lebih besar dari beban yang dipertimbangkan, maka kita bisa kategori penampang kolom itu ke dalam penampang bruto yang dipakai. Kebutuhan tulangan kekuatan desain diambil dari load efektif terreduksi tidak kurang dari setengah total area. Untuk kekuatan desain dan kebutuhan tulangan diambil dari load efektif yang terreduksi tidak kurang dari setengah total area. Ketentuan ini tidak berlaku untuk kolom pada sistem pemikul momen khusus atau kolom yang tidak termasuk dalam bagian dari sistem penahan gaya seismik harus didesain berdasarkan pasal 18. Untuk kolom sistem rangka pemikul khusus atau ke kolom yang didesain untuk penahan gaya seismik ini harus didesain berdasarkan pasal 18. Sedangkan pada pasal 10.313 ini hanya menjelaskan tebal selimut yang diambil ketiga kolom dicor secara menulik dengan dinding beton, yaitu tidak boleh lebih besar dari 40 mm. Sedangkan lanjutan dari 10.314, apabila kolom lebih atau dengan dua tulangan spiral yang saling terkait, atas luar penampang efektif harus diambil jarak di luar spiral sama dengan selimut beton minimum yang disyaratkan. Artinya jika kita memiliki sebuah kolom dua tulangan spiral atau lebih, maka selimutnya harus diambil dengan syarat selimut minimum. Terus jika area efek terreduksi dipertimbangkan disebut pada pasal 10.311 hingga 10.2, analisis desain lainnya untuk struktur berinteraksi dengan kolom harus didasarkan pada penampang aktual. Pada pasal 10.316 ini hanya menjelaskan apabila kolom kita adalah kolom komposit, maka harus memperhatikan batasan-batasan A dan B ini untuk baca strukturnya. Karena tidak ditemukan dalam penjelasan SNI 2019 secara terang, maka di sini saya mengacu pada SNI 2013 untuk menentukan dimensi kolom, yang dimana pada pasal 811 ini kolom harus dirancang untuk menahan gaya aksial dari beban terfaktor pada semua lantai atau atap dan momen maksimum dari beban terfaktor pada satu bentang lantai atau atap bersebelahan yang ditinjau. Kondisi pembebanan yang memberikan rasio momen maksimum terhadap beban aksial harus juga ditinjau. Jadi di sini kolom yang kita desain ini harus mempertimbangkan gaya aksial, begitu juga pada momen maksimum. Sehingga dari pasal 811 ini kita dapat tarik untuk preliminary design, kita gunakan persamaan tegangan, di mana tegangan sama dengan P per A, di mana P ini adalah beban ultimate atau beban yang diperlukan atau kekuatan perlu, sedangkan tegangan yang dimaksud adalah tegangan mutu beton. Untuk mutu tulangan saya tidak gunakan, saya hanya mempertimbangkan mutu beton karena di sini saya ambil untuk preliminarinya yaitu untuk PU yaitu beban aksial. Sedangkan nanti untuk lentur kita modifikasi pada tulangan saja, sehingga untuk menentukan luasan perlu dari kolom yaitu kekuatan perlu dibagi dengan tegangan. Baik, kita masuk saja pada perhitungan file Microsoft Excel. Inilah dia file perhitungan pada Microsoft Excel, di mana menentukan dimensi minimum dari sebuah kolom. Di sini pada file ini terdiri atas 3 buah sheet. Pada sheet pertama yaitu ada dana rencana kolom beserta dengan potongan, yang mana dana rencana kolom ini untuk jarak arah X yaitu ada 4 meter, 6 meter, dan 5 meter. Terus untuk jarak Y ada 3 meter, 3,5 meter, dan 3 meter. Sedangkan untuk tinggi kolom ini yaitu 4 meter untuk masing-masing lantai. Untuk sheet kedua
Di sini tercantum peraturan pembebanan Indonesia bangunan gedung, khususnya ada beban mati yang mana ada nilai-nilai berat jenisnya beserta satuannya kilogram per meter kubik. Ada beban mati juga untuk komponen gedung, yaitu berat jenis dan satuannya kilogram per meter persegi, beserta dengan beban hidup pada lantai gedung sesuai dengan fungsi bangunan yang nanti kita mau bangun atau kita desain. Sedangkan untuk sheet ketiga yaitu preliminary kolom atau menentukan dimensi kolom, yang dimana kolom yang saya pilih yaitu kolom interior, karena pada kolom interior ini kolom mewakili atau menerima distribusi beban yang begitu besar, sehingga saya ambil untuk menentukan dimensi kolom yaitu kolom interior dengan jarak 6 meter dan 5 meter, 3 meter dan 3,5 meter. Karena kolom saya desain secara atau dimensinya seragam, sehingga saya hanya ambil satu kolom saja. Di sini untuk menghitung dimensi minimum dari kolom, data-data yang kita butuhkan yaitu ada mutu beton yang bisa teman-teman lihat pada pasal 19.2, lebih khususnya pada tabel 19.211 untuk batasan nilai efisiensi yang saya ambil yaitu 25 MPa. Sedangkan untuk faktor reduksi kekuatan yaitu pada pasal 21.2, di sini saya ambil nilainya 0,3, walaupun dalam pasal tersebut untuk aksial dan lentur itu 0,6 sampai 0,9. Untuk tinggi kolom per lantai seperti pada gambar yaitu 4 meter, sedangkan jumlah plat lantai atau floor slab yaitu 1 lantai. Untuk plat lantai hanya 1 dan plat atapnya 1. Di sini juga perlu kita masukkan nilai dimensi balok dan dimensi plat, yang mana dimensi balok sini berdasarkan perhitungan kita yang kemarin untuk balok induk yaitu dengan tinggi 500 mm dan lebar 250 mm. Untuk balok anak tidak saya desain kemarin, sedangkan rim baloknya ukuran sama dengan balok induk, dan slope juga tidak saya masukkan nilainya karena kita tidak menghitung kolom pedestal, yang dimana kolom pedestal ini memikul beban slope juga. Untuk dimensi plat yaitu ada plat atap dan plat lantai masing-masing saya rencanakan 130 mm. Nanti pada perhitungan selanjutnya apabila plat atap ketika kita masukkan tulangan bisa dimensi dikurangi, berarti kita bisa kurangi. Untuk distribusi beban yang diterima kolom interior ini yaitu ada jarak RX ada 6 meter dan 5 meter pada sisi kiri dan kanan, dan area yaitu 3,5 3 meter. Sedangkan untuk area terdistribusi yaitu setengah dari 6 tambah 5 atau 11 yaitu 5,5, sedangkan untuk para area yaitu 3,5 tambah 3 dibagi 2 didapat 3,25. Untuk perhitungan beban mati dan beban hidup di sini kita melihat untuk pada plat atap yang terdistribusi ke kolom beban-bebannya yaitu ada plat atap sendiri, ada ring balok. Untuk balok panas ini nilainya kosong, ada juga genangan air. Ada di sini saya ambil spesi dan keramik karena penutup plat atap kita saya gunakan keramik. Ada plumbing, ada plafon, penggantung sanitasi mechanical electrical. Nilai ini untuk volume dikalikan dengan berat jenisnya yaitu kilogram per meter kubik, sedangkan untuk perhitungan dalam bentuk luasan dikali dengan berat jenisnya kilogram per meter persegi, sehingga dari hasil ini didapatlah distribusi beban untuk dari plat atap ke kolom yaitu totalnya 13.000 sekian, tetapi masih di luar dari berat sendiri kolom. Sedangkan untuk plat lantainya di sini untuk beban-beban yang bekerja ada pada tabel ini. Apabila ada beban yang teman-teman mau masukkan atau tidak ada pada daftar ini, teman-teman bisa masukkan. Dan total dari beban yang plat lantai yang distribusi ke kolom yaitu 17.000 sekian. Total plat lantai hanya 1, jadi tetap hasilnya sama dikalikan.
Sedangkan total mati keseluruhan yaitu ada atap ditambah dengan lantai didapatlah 30.980,25 kg. Untuk beban hidup plat atap untuk pekerja saya ambil 100 dengan luasan terdistribusi dikali dengan 100 dikali dengan jumlah platnya 1, sehingga didapatlah 1787,5. Sedangkan untuk lantai atau fungsi bangunan luas area terdistribusi beban dikali dengan fungsi lantainya, yaitu ini hanyalah rumah hunian sederhana atau bisa saja juga kos-kosan, sehingga saya ambil 200 kg per meter persegi dikali dengan jumlah lantainya 1 didapat sekian. Total beban hidup yaitu 5.362,5. Kita masuk pada kombinasi beban atau perhitungan beban terfaktor. Ini ada kombinasi 1 dan kombinasi 2, yang dimana kombinasi ini hanya berdasarkan pertimbangan beban gravitasi. Untuk kombinasi 1 yaitu 1,4 dikali dengan beban mati yaitu 30.980, sedangkan untuk kombinasi 2 yaitu 1,4 kali beban mati, ini salah ya, 1,2 dikali dengan beban mati ditambah 1,6 dikali dengan beban hidup, sehingga untuk kekuatan perlu atau beban aksial yang kita mau ambil yaitu nilai terbesar dari kombinasi beban kedua ini. Tapi di salah satu ternyata kombinasi 2 yang nilainya lebih besar, sehingga untuk perhitungan dimensi kolom untuk kebutuhan luasan di mana beban aksial dibagi dengan tegangan, didapatlah kebutuhan luasan kolom yaitu 61.000 mm persegi. Sehingga untuk mencari kolom persegi atau bujur sangkar di mana untuk lebar kolomnya didapat atau dirumuskan B sama dengan akar luasan, sehingga nilai B nya diperoleh dari akar 61.000 sekian, didapat B yang dibutuhkan yaitu 247 mm. Makanya kolom yang kita desain harus lebih besar dari kolom yang kita butuhkan, yaitu 300 mm dan atau 30 cm. Ternyata untuk kolom untuk rencana luasan yang dibutuhkan ini belum dimasukkan berat sendiri kolom, sehingga kita masuk beban total yang diterima kolom yaitu berat terdistribusi dari plat ditambah dengan berat kolom sendiri, sehingga diperoleh luasan perlunya yaitu 63.773,20 mm persegi karena berdasarkan rumus ini, sehingga B yang diperlukan dari semua total beban yaitu 253 mm ternyata lebih kecil dari di kolom yang didesain yaitu 300 mm atau 30 cm. Dan apabila di sini ternyata kolom desain kita lebih kecil dari kolom yang diperlukan, maka kita perlu membesarkan dimensi kolom yaitu nilai berwarna merah ini. Sedangkan untuk kolom bulat atau lingkaran, di mana di sini saya sudah uraikan rumus untuk menentukan diameter dari kolom yaitu akar 14 dikali dengan luasan dibagi dengan 11, sehingga diameter yang kita dapat untuk luasan pertama di luar dari berat sendiri kolom yaitu luasannya 61.000 sekian mm persegi dikali dengan 14 dibagi dengan 11, hasilnya ini, sehingga diameter yang kita perlukan yaitu 279 mm, dan begitu pula dengan jari-jarinya atau jari-jarinya 139 mm. Untuk kolom desain atau diameternya saya ambil 300 mm atau 30 cm. Untuk total beban yang diterima kolom yaitu beban yang terdistribusi kolom ditambah dengan berat sendiri kolom dapatlah 473.855 Newton dibagi dengan tegangan, sehingga luasan perlunya didapat 63.180
meter persegi, sehingga kita masukkan 16 kali luasan dibagi dengan 11 didapat 80.411 akar. Dari hasil ini didapatlah diameter yang dibutuhkan 284. Ternyata dia lebih kecil dari dimensi yang kita desain, sehingga hasilnya memenuhi. Apabila ternyata diameter desainnya lebih kecil dari diameter yang diperlukan, maka perlu kita memperbesarkan diameter desainnya. Bisa teman-teman ganti. Oke, itulah sekilas dari penjelasan untuk preliminary design. Yang di sini untuk kolom interior. Apabila teman-teman berkenan pada tutorial ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih atas dukungan teman-temannya.